Tanaman ini mempunyai bunga yang berwarna putih dan mirip seperti kumis. Mungkin Anda pernah mendengarnya, pernah melihatnya, atau bahkan bisa jadi sekarang pun masih tumbuh subur di sekitar pekarangan rumah Anda. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, channel yang menyuguhkan tentang review tanaman obat herbal. Namun yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, dan komen agar channel saya lebih maju dan berkembang lagi. Tentu saja saya lebih bersemangat lagi membuat konten video-video selanjutnya. Penasaran dengan tanaman itu? Mari kita simak ulasannya bersama-sama. Kebutuhan akan tanaman obat sebagai bahan baku obat tradisional saat ini semakin meningkat. Tanaman obat yang dimaksud adalah jenis tanaman yang memiliki khasiat sebagai obat sehingga mampu digunakan untuk menyembuhkan atau mencegah berbagai penyakit. Peningkatan kebutuhan tanaman obat diakibatkan meningkatnya permintaan pasar akibat ketertarikan masyarakat terhadap obat tradisional semakin tinggi. Masyarakat lebih tertarik menggunakan obat tradisional karena dipengaruhi anggapan bahwa produk bahan alam lebih aman daripada obat pada umumnya. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan tanaman obat dimungkinkan tidak lagi dengan mengonsumsi bentuk asli dari tanaman tersebut atau langsung dalam bentuk daun kering, akar, dan umbi. Hal ini dikarenakan proses konsumsinya menjadi tidak efisien dan masih banyaknya senyawa yang tidak diperlukan atau bahkan tidak berkhasiat dalam tanaman tersebut. Adanya senyawa-senyawa yang tidak diperlukan tersebut dapat mengurangi khasiat dari tanaman tersebut, sehingga manfaat yang diperoleh kurang optimal. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan manfaat dari tanaman tersebut, dilakukan proses ekstraksi, fraksinasi, dan isolasi dari tanaman obat untuk memperoleh senyawa yang dituju manfaatnya. Proses ekstraksi, fraksinasi, dan isolasi senyawa dari tanaman obat menggunakan metode dan bahan-bahan yang disesuaikan dengan sifat senyawa berkhasiat yang diduga terdapat dalam tanaman tersebut. Hal ini bertujuan agar senyawa berkhasiat yang diperoleh tetap utuh dan tidak rusak, sehingga kadar senyawa tersebut dihasilkan dalam jumlah yang tinggi. Bahan yang biasa digunakan untuk proses ekstraksi, fraksinasi, dan isolasi adalah alkohol 70%, metanol, dan kloroform. Salah satu tanaman di Indonesia yang sudah digunakan turun-temurun sebagai obat tradisional adalah tanaman kumis kucing. Tanaman ini dipercaya oleh masyarakat sebagai obat untuk memperlancar keluarnya air seni pada gangguan tanpa penyebab yang jelas. Obat batu ginjal, tekanan darah tinggi, encok, dan kencing manis. Bagian dari tanaman kumis kucing yang biasa digunakan oleh masyarakat yaitu bagian daun yang sudah dikeringkan. Daun yang sudah kering kemudian direbus dan air rebusan daun tersebut kemudian diminum. Proses pembudidayaan tanaman kumis kucing dapat dilakukan dengan menggunakan biji atau dengan setek,
batang atau cabangnya. Tempat budidaya tanaman kumis kucing di Indonesia banyak ditemui di Pulau Jawa. Selain itu, tanaman ini juga dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi, dengan ketinggian daerah penanaman yaitu berkisar 500 sampai 1200 di atas permukaan laut. Tanaman ini mudah tumbuh di lahan-lahan pertanian dengan sistem pengairan yang baik, gembur dan kaya akan humus, terpapar sinar matahari langsung dengan suhu lingkungan pada kisaran panas hingga sedang. Bagian dari tanaman kumis kucing yang dipanen adalah bagian daun. Pemanenan pertama tanaman kumis kucing dilakukan setelah 1-2 bulan masa tanam, sedangkan proses pemanenan berikutnya dilakukan setiap setengah sampai 1 bulan sekali. Masa panen yang tepat ditandai pada saat tanaman mulai tumbuh bunga, tetapi bunga belum tumbuh sempurna. Sebelum dilakukan pemanenan, bunga dapat dipangkas terlebih dahulu supaya daun kumis kucing pada panen berikutnya dapat meningkat. Proses pemanenan dari tanaman kumis kucing dilakukan hingga tanaman berumur 3-5 bulan dari masa tanam. Perlu diingat bahwa tempat tumbuh, iklim, dan kondisi panen dari tanaman kumis kucing mempengaruhi kandungan senyawa berkhasiat dari tanaman ini. Telah banyak dilakukan penelitian untuk membuktikan khasiat dari tanaman kumis kucing. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tanaman kumis kucing memiliki khasiat menurunkan tekanan darah, mampu meningkatkan pengeluaran air seni, penurun asam urat, pelindung ginjal, antioksidan, anti diabetes, antibakteri, dan anti kanker. Khasiat tanaman ini tak lepas dari kandungan senyawa kimia dalam tanaman kumis kucing. Senyawa kimia dalam tanaman kumis kucing yang sudah diketahui hingga saat ini antara lain flavonoid, turunan kafein, terpenoid, karbohidrat, steroid, dan glikosida. Di antara golongan senyawa-senyawa tersebut terdapat golongan senyawa yang terkenal banyak terkandung dalam tanaman ini. Bentuk asli dari tanaman kumis kucing telah diketahui memiliki khasiat. Terbukti dari air rebusan daun kering kumis kucing telah digunakan turun-temurun sebagai obat batu ginjal, tekanan darah tinggi, dan kencing manis atau diabetes. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kandungan senyawa kimia dalam tanaman kumis kucing yang memiliki aktivitas sebagai obat batu ginjal, tekanan darah tinggi, dan kencing manis. Saat ini permintaan pasar terhadap tanaman obat mengalami peningkatan akibat pola konsumsi masyarakat terhadap obat tradisional juga meningkat. Salah satunya adalah tanaman kumis kucing. Berdasarkan penjabaran di atas, mudahnya proses pembudidayaan tanaman kumis kucing dapat menjamin ketersediaan tanaman ini sebagai bahan baku obat tradisional yang kaya akan khasiat. Oleh karenanya, tanaman kumis kucing penting untuk terus dibudidayakan dan dikembangkan sebagai tanaman obat, sehingga dapat diperoleh produk obat tradisional dengan kualitas yang baik dan juga mampu memenuhi kebutuhan pasar akan tanaman obat. Demikianlah sekilas tentang
tanaman obat kumis kucing. Semoga bisa menjadi wawasan Anda dan kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.